wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu lagi kembali di hari ini dan pada pertemuan kita yang kedua pada mata pembelajaran fikih materi akikah. Yang mana materi akikah ini juga berkaitan erat dengan materi kita minggu sebelumnya, yaitu mengenai kurban. Sebelum ibu menjelaskan atau masuk ke dalam materi, ibu akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan daripada kita mempelajari tentang akikah pada materi kali ini. Yang mana tujuannya adalah agar anak-anak sekalian, siswa dan juga ibu, kita sama-sama belajar untuk mengetahui apa itu akikah dan juga ketentuan-ketentuan dalam melaksanakan akikah, serta misalnya hewan-hewan apa saja yang bisa dipakai untuk akikah. Dan mohon perhatikan anak-anak semua PowerPoint yang akan ibu tampilkan setelah ini. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita hari ini atau materi kedua mengenai akikah dan ketentuannya. Yang pertama yaitu pengertian dari akikah. Akikah berarti bulu atau rambut kepala bayi yang baru lahir. Itu sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Kifayah Al-Akhyar juz 2 halaman 242 yang berbunyi, wa hiya lugatu sya'rul ladzi 'ala ra'sil waladi hina walatu ummu, yang artinya akikah menurut bahasa berarti rambut yang tumbuh pada kepala bayi ketika dilahirkan oleh ibunya. Itu tadi pengertian akikah secara bahasa. Sedangkan secara istilah, akikah adalah menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita selanjutnya mengenai hukum dan dalil akikah. Yang pertama, hukum melaksanakan akikah yaitu sunnah muakkad. Kenapa sunnah muakkad? Maksudnya di sini adalah sangat dianjurkan bagi setiap orang tua muslim dan berkemampuan mengakikahkan anak adalah perbuatan yang sangat disukai Allah Subhanahu wa taala. Hal ini juga membuktikan rasa cinta kasih orang tua terhadap anaknya. Yang selanjutnya yaitu dalil atau dasar hukum perintah akikah. Itu terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Samurah radhiyallahu an yang berbunyi, wa an Sumrata radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qul kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tuzbahu anhu yawma sabihi wa yuhlaku wa yusamma, rawahu Tirmizi. Yang artinya dari Samurah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak yang baru lahir masih tergadai sampai disembelihkan baginya akikah pada hari yang ketujuh dari hari lahirnya, dan hari itu juga hendaklah dicukur rambutnya dan diberi nama. Hadis riwayat Tirmizi. Yang selanjutnya adalah tentang pemanfaatan daging hewan akikah. Mohon maaf, di situ ibu ada kesalahan. Seharusnya itu daging hewan akikah, bukan daging hewan kurban. Jadi daging hewan akikah itu sebaiknya dibagikan dalam keadaan setelah dimasak. Berbeda dengan daging hewan kurban. Kalaunya daging hewan kurban itu dibagikan dalam keadaan masih mentah. Kalaunya daging hewan akikah itu dibagikan dalam keadaan setelah dimasak. Yang selanjutnya juga ada ditentukan di dalam kitab Kifayah Al-Akhyar juz 2 halaman 243. Di situ diterangkan bahwa menurut Imam Rafi'i, daging akikah yang sudah dimasak lebih utama jika dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Dan yang kedua, menurut Imam Syafi'i, boleh mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak. Jadi di sini maksudnya ada perbedaan pendapat. Yang pertama, menurut Imam Rafi'i, bahwa kata beliau ketika daging akikah itu sudah dimasak, maka itu lebih utama atau lebih afdolnya dibagikan langsung ke rumah-rumah fakir miskin. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, ketika daging akikah itu sudah dimasak, maka boleh kita mengundang fakir miskin ke rumah untuk menikmati daging akikah yang sudah dimasak tadi. Yang selanjutnya mengenai ketentuan hewan kurban ataupun akikah. Yang pertama,
Di sini binatang atau hewan yang bisa digunakan untuk kurban ataupun akikah. Jadi tidak bisa sembarangan kita menggunakan hewan dalam melakukan akikah. Jadi ada hewan-hewan tertentu saja yang diantaranya di sini disebutkan ada 4. Yang pertama domba, yang kedua kambing, ketiga sapi, dan yang keempat unta. Nah, pembahasan selanjutnya di sini ada ketentuan umur hewan untuk kurban dan akikah. Nah, ternyata tidak sembaranganlah kita memilih hewan yang bisa kita gunakan untuk akikah. Di sini ada ketentuannya. Yang pertama, misalkan kita berakikah itu menggunakan hewan domba, maka harus sekurang-kurangnya berumur 1 tahun atau sudah ganti gigi. Itu misalnya kita menggunakan domba. Kalau kita menggunakan kambing, itu minimal berumur 2 tahun. Jadi kalau di bawah daripada 2 tahun, maka kita tidak bisa menggunakan kambing. Walaupun kambing dibolehkan untuk digunakan sebagai hewan akikah, akan tetapi syaratnya kambing itu paling tidak berusia 2 tahun. Yang ketiga, sapi atau kerbau itu minimal berumur 2 tahun. Yang keempat, unta minimal berumur 5 tahun. Jadi seandainya berakikah menggunakan unta, akan tetapi di bawah umur 5 tahun untanya, maka tidak bisa digunakan sebagai hewan akikah. Yang selanjutnya juga ada hewan yang tidak dibolehkan untuk berkurban ataupun akikah. Jadi tidak semua hewan lah yang dibolehkan untuk kita gunakan dalam akikah. Di sini di dalam hadis Nabi sudah dijelaskan, yang mana artinya Rasulullah SAW bersabda, ada 4 macam binatang yang tidak sah dijadikan kurban ataupun akikah. Yang pertama, binatang yang rusak matanya dan jelas kerusakannya. Misalkan kita hendak berakikah menggunakan kambing, sedangkan kita sudah melihat dengan jelas bahwa mata kambing itu rusak satunya atau buta lah. Nah, maka itu tidak dibolehkan digunakan untuk hewan akikah. Yang kedua, syaratnya binatang yang sakit dan jelas sakitnya. Jadi seandainya kita menemui kambing, domba, sapi, ataupun binatang yang ingin kita lakukan untuk digunakan akikah, itu ketahuan bahwa binatang itu sakit dan jelas sakitnya, kelihatan sakitnya, maka itu tidak diperbolehkan untuk digunakan dalam berakikah. Yang ketiga, binatang yang pincang kakinya dan jelas pincangnya. Ya, tadi misalkan juga kambing kah, sapi, ataupun yang lainnya, hendak kita gunakan dalam akikah, akan tetapi kita melihat bahwa batisnya itu atau kakinya itu pincang akibat misal teranjah atau tertabrak mobil. Nah, itu kan jelas pincangnya, maka tidak diperbolehkan untuk dijadikan hewan kurban ataupun akikah. Yang keempat, binatang yang kurus hingga tak berdaging. Pembahasan kita selanjutnya mengenai jumlah hewan untuk akikah. Di sini sesuai sunnah Nabi Muhammad SAW, jika anak yang lahir itu laki-laki, maka disembelihkannya 2 ekor kambing. Dan jika yang lahir adalah anak perempuan, maka cukup disembelihkan 1 ekor kambing. Jadi ada perbedaan lah di sini dalam mengakikahkan anak. Misalkan anaknya yang lahir adalah laki-laki, maka kita mengakikahkannya dengan 2 ekor kambing. Sedangkan jika anak yang lahir adalah perempuan, maka kita mengakikahkannya dengan 1 ekor kambing saja. Yang selanjutnya adalah waktu penyembelihan hewan akikah. Nah, jadi waktu penyembelihan hewan akikah itu terbagi 2. Yang pertama itu waktu ada, dan yang kedua itu waktu qada. Apa itu ya waktu ada dan waktu qada? Waktu ada itu adalah dilaksanakan tepat pada waktunya, yakni pada hari ke-7, ke-14 ataupun hari ke-21 dari kelahiran anak. Jadi waktu ada itu maksudnya ketika kita melaksanakan akikah itu pas di hari ke-7, hari ke-14 ataupun hari ke-21 dari hari lahirnya anak itu tadi. Sedangkan waktu qada itu adalah pelaksanaan setelah hari ada karena adanya alasan syar'i. Jadi waktu qada ini lewat daripada waktu-waktu yang di ada tadi. Ini karena alasan syar'i, misalkan karena
uangnya belum cukup karena rezekinya belum ada untuk melaksanakan akikah. Jadi orang tuanya kada mampu lagi untuk melaksanakan akikah untuk anaknya. Nah, maka itu disebut dengan waktu qada karena di luar daripada waktu ada. Nah, dan menurut pendapat para ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, waktu pelaksanaan akikah itu masih berlaku hingga anak usia balik. Arti balik itu adalah dewasa. Jadi jika anak telah dewasa, maka gugurlah kesunahan akikah bagi orang tuanya. Nah, yang terakhir pembahasan kita yaitu mengenai hikmah daripada akikah. Yang pertama, terjalinnya hubungan batin antara orang tua dan anak. Yang kedua, anak dapat memberi pertolongan kepada orangnya di hari kiamat kelak. Yang ketiga, terjalinnya hubungan yang baik dengan tetangga dan fakir miskin. Karena apa? Kita ketahui lah biasanya misalkan ada yang melakukan akikah kan berundangan ke tetangga-tetangga, ke fakir-fakir miskin untuk mencicipi ataupun memakan daging daripada hewan akikah yang sudah dimasak. Yang keempat yaitu saling mendoakan antara sesama. Nah, ini tadi berhubungan dengan yang poin ketiga, karena ketika kita mengundang orang lain ke rumah, maka biasanya orang-orang akan mendoakan keselamatan bagi anak yang diakikahi. Nah, ini tadi penjelasan atau materi kita pada hari ini. Itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai materi kita hari ini mengenai akikah, yang mana dapat kita simpulkan bersama-sama bahwa akikah itu secara bahasa berarti bulu atau rambut yang ada di kepala bayi yang baru saja dilahirkan. Kalau secara istilah, akikah itu artinya menyembelih hewan dengan syarat tertentu sebab kelahiran anak sebagai bukti rasa syukur kita orang tua kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya juga mengenai hukum pelaksanaan akikah. Hukum pelaksanaan akikah itu adalah sunnah muakkad. Artinya sunnah muakkad adalah itu hanya sunnah yang sangat dianjurkan bagi orang tua muslim yang memang mampu untuk mengakikahkan anaknya yang baru lahir. Jikalau tidak mampu, maka tidak apa-apa untuk menunda melaksanakan akikahnya. Selanjutnya untuk prosesi ibadah akikah, selain kita disunahkan menyembelih hewan, juga disunahkan untuk mencukur dan memberi nama yang baik bagi anak yang baru saja dilahirkan. Selanjutnya juga daging akikah itu sebaiknya dibagikan kepada para tetangga ataupun kepada para fakir miskin itu dalam keadaan sudah dimasak. Berbeda dengan daging kurban yang dibagikan dalam keadaan mentah, untuk daging akikah ini dibagikan dalam keadaan sudah dimasak atau setelah dimasak. Dan juga ada tadi pembahasan mengenai hewan-hewan apa saja yang bisa digunakan untuk hewan akikah. Tadi ada 4 dalam yang Ibu jelaskan tadi. Pertama ada sapi, kerbau, unta, kambing, ataupun domba. Dan juga jumlah hewan akikah itu berbeda dengan jumlah hewan kurban. Yang mana untuk hewan akikah itu ada ketentuannya. Jikalau anak yang lahir adalah laki-laki, maka diharuskan untuk menyembelih 2 ekor kambing. Akan tetapi jika yang lahir adalah anak perempuan, maka disunahkan untuk menyembelih 1 ekor kambing saja. Dan untuk waktu pelaksanaan akikah itu tadi ada 2. Yang pertama waktu adha dan yang kedua waktu qadha. Waktu adha itu adalah waktu yang tepat pada waktunya, yaitu pada hari ke-7, hari ke-14, dan juga hari ke-21 setelah kelahiran anak. Sedangkan waktu qadha itu adalah pelaksanaan setelah hari ada. Hari ada tadi ya hari tepat pada waktunya, hari ke-7, 14, dan 21. Nah, jadi waktu qadha itu adalah pelaksanaan setelah hari ada karena adanya alasan syar'i. Alasan syar'i tadi yang misalkan karena orang tuanya belum ada rezeki untuk mengakikahkan anaknya, maka bisa ditunda sampai anaknya dewasa. Dan jikalau anaknya pun dewasa, itu ada pendapat lain yang mengatakan bahwa sudah gugur kewajiban orang tua untuk mengakikahkan anaknya. Nah, itu tadi pembahasan kita, materi kita hari ini tentang akikah. Ibu harap anak-anak semuanya bisa memahami. Dan selanjutnya Ibu ada membagikan soal nantinya
dan mohon dijawab soalnya dengan tepat dan juga benar. Ya, sekian pertemuan kita kali ini. Jikalau ibu ada salah dalam pengucapan ataupun dalam penjelasan hari ini, mohon dimaafkan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.